Masih ingat Erwin yang menolak diwarisi toko kelontong oleh ayahnya karena pengen berkarir di Singapura? Begini keadaan Erwin sekarang. Terduduk galau. Erwin mendapat ultimatum keras dari calon mertuanya. Kalau dia cinta dan masih mau menikahi Natalie, Erwin harus tetap stay di Indonesia. Yang juga berarti dia bakal membuat ayahnya kecewa. Karena sudah merelakan toko keluarga demi Erwin pergi berkarir di Singapura. Ernest Prakasa menempatkan karakter yang ia perankan dalam posisi yang sulit sebagai kait emosi dalam sequel Cek Toko Sebelah. Tanpa kehilangan warna komedi yang menghiasi latar dan karakter-karakternya, drama keluarga Tionghoa ini berlanjut dengan permasalahan permintaan orang tua yang lebih berat, sampai bawa-bawa soal gender dan kelas sosial segala. Saat keluarga Erwin yang sederhana dipertemukan dengan tuntutan keluarga Natalie yang dikepalai oleh ibu yang powerful dan kaya raya. Sementara Erwin bergulat dengan permintaan ibu Natalie, Johan dan istrinya yang galak si Ayu harus berhadapan dengan permintaan baru dari ayah mereka. Koh Afuk meminta anak sulungnya itu untuk segera punya momongan. Agaknya Koh Afuk yang sudah pensiun dari ngurusin toko itu merasa kesepian, pengen main-main sama cucu. Nah masalahnya si Ayu belum siap untuk punya anak. Sehingga ini jadi memancing tensi di antara keluarga mereka. Apalagi ketika Koh Afuk dengan sengaja ngide supaya temannya menitipkan anak kepada Johan dan Ayu. Nah, kehadiran Amanda dan kameranya diharapkan dapat ngasih perubahan suasana lah di rumah Johan dan Ayu. Syukur-syukur Ayu jadi pengen dia punya anak gitu. Nah, buatku permasalahan keluarga Johan ini terasa lebih kena gitu. Karena perspektif Ayu yang ditonjolkan di persoalan gak mau punya anak ini ngasih muatan emosional yang kuat terhadap tema yang menjadi benang merah keseluruhan cerita Cek Toko Sebelah 2. Yaitu tentang tidak malu kepada keluarga sendiri. Nah, jika pada cerita Erwin, permasalahan tersebut tercermin secara gamblang. Di hadapan ibu Camer yang kaya raya, si Erwin ini terdesak sehingga dia terpaksa bohong mengenai ayahnya yang sudah nggak bekerja lagi. Dia bilang ayahnya punya tambak udang gitu, padahal ayahnya cuma mancing mulu di kali sama teman-temannya. Nah, Erwin juga bohong tentang abangnya yang pernah berurusan dengan ganja dengan substansi terlarang. Nah, saat dipindahkan kepada Ayu, hal tersebut tercermin jadi suatu sudut pandang yang di level yang berbeda gitu. Karena keluarga Ayu itu ada masa lalu yang kelam lah. Dan hal tersebut membekas kepada Ayu sepanjang seumur hidup. Nah, di sini tuh lapisan karakter Ayunya jadi membuka banyak. Jadi kita bisa lihat kenapa dia bersikap jutek begitu, kenapa dia menolak banget punya anak. Makanya aku bilang permasalahan Ayu ini lebih kena. Soalnya memang kita tuh tidak bisa memilih di mana dan dari siapa kita lahir. Beberapa orang terlahir dari kecukupan, sementara beberapa lagi lahir dalam kekurangan. Beberapa lahir dalam keluarga yang menyayangi, beberapa lagi lahir basically sama aja kayak mereka tuh nggak punya keluarga. Nah, tapi alih-alih malu, akar keluarga tersebut sebaiknya dijadikan pijakan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya kan? Itulah mungkin alasan kita untuk menjadi lebih baik saat keluarga kita sebenarnya not really good ataupun dark seperti keluarga Ayu. Nah, memang seperti film pertamanya, Cek Toko Sebelah 2 dikembangkan dengan multi perspektif. Ya kan? Ini bukan hanya cerita tentang Erwin, tapi juga cerita tentang Ayu, tentang Koh Afuk, tentang Johan, dan banyak lagi. Semuanya tuh punya cerita atau masalah sendiri. Tentu saja ini berarti ruangnya sangat luas untuk eksplorasi karakter-karakter tersebut. Membuat mereka jadi punya momen masing-masing, baik itu yang ringan maupun yang emosional. Kayak kita jadi bisa melihat gimana hubungan Erwin dan Natalie bisa terjalin sweet dan lucu. Karakter Natalie yang sudah ada sejak film pertama, tapi baru kali film ini personalitinya diperlihatkan mendalam. Laura Basuki adalah pilihan yang lebih dari cukup untuk memerankan karakter ini. Karena Laura Basuki benar-benar menghidupkan karakter Natalie ini jadi natural gitu, berkat range acting yang dia miliki. Natalie di sini bisa menimpali awkwardnya Erwin dengan berbagai feeling. Dia bisa jadi unyu kayak anak remaja, bisa juga kayak serius kayak orang dewasa pacaran beneran gitu. Ryo Kin-wah juga mampu membawa Koh Afuk tetap dinamis karakternya, meskipun di film kali ini perannya tuh cukup berkurang dalam artian yang screen time-nya maupun juga literally dia tuh nggak punya banyak kerjaan di sini gitu.
Yang dilakukan Ko Ha Fuk di sini ya cuma gelisah Johan belum punya anak dan soal Erwin yang bohong mengenai dirinya. Tapi ketika Ko Ha Fuk masuk ke dalam sisi emosional cerita, impact emosional itu nggak kalah gede dengan karakter-karakter lain. Cuma dari semua karakter yang mau aku khususkan adalah antagonis cerita di sini, yaitu si ibu calon mertua yang diperankan oleh Maya Hasan. Penulisan karakternya di sini keren banget. Antagonis kan sebenarnya tidak bisa dengan simple kita sederhanakan sebagai penjahat. Antagonis itu kan lebih tepatnya adalah lawan dari protagonis, orang yang menjadi rintangan dari karakter utama cerita. Dan dalam cerita yang bagus, protagonis lawan antagonis tersebut ternyata bukan soal benar atau salah, melainkan soal perbedaan prinsip, perbedaan standpoint gitu, perbedaan belief, kepercayaan. Antagonis yang hebat membuat kita mengerti standpoint dia gitu, membuat kita paham dia tuh bisa berpikir seperti itu dari mana. Kita mengerti tuntutan dia dan segala macam. Dengan kita paham si antagonis, maka otomatis kita jadi mengerti betapa dia itu jadi sebenarnya rintangan buat protagonis. Jadi hambatan yang bakal memaksa protagonis untuk berubah, untuk memikirkan ulang pilihannya. Nah, si Mama Natalie ini persis demikian. Kita bisa melihat dia tuh nyusahin Erwin dengan syarat-syarat dan campur tangan di segala urusan, tapi kita juga tahu dia itu ada benarnya gitu. Omongan si tante soal keadilan dan tindakannya setelah tahu Erwin bohong, kita tidak melihat itu sebagai tindakan seseorang yang jahat. Walaupun memang kita tahu dia bakal bikin si Erwin ini menderita, bikin Erwin sengsara. Aku memang lantas teringat sama ibu mertua di Crazy Rich Asians yang tahun 2018. Sama-sama sosok matriarkal yang powerful. Kebencian si ibu itu terhadap Rachel yang ia sangka adalah gold digger terus mendorong protagonis untuk menunjukkan bahwa ia adalah orang yang benar-benar tepat untuk anak si ibu. Membuat dia itu terus mengembangkan diri. Dan puncaknya adalah adegan Mahjong yang buatku keren banget sehingga menyabet Best Movie Scene di My Desert Awards di tahun 2018. Nah, poinnya adalah dinamika antagonis dan protagonis membuat narasi jadi ada gonjang-ganjing sampai akhirnya punya konklusi yang terasa earn bagi semua orang. Saat journey mereka berakhir dan mereka melihat dengan posisi yang lebih baik sekarang. Nah, cek toko sebelah dua harusnya bisa mencapai ketinggian emosi yang sama, mencapai dinamika protagonis-antagonis yang sama, atau mungkin malah lebih, mengingat di sini tuh lebih banyak karakter dan lebih banyak masalah. Aku terus-terusan tuh nunggu adegan Mahjong versi cek toko sebelah dua, gimana kira-kira mereka membuat Erwin resolve masalah dengan si ibu mertua. Benar, aku tuh nunggu si Erwin ini nunjukin perkembangan, stand up for himself, owning semua kesalahan dia sekaligus memperlihatkan bahwa dia sudah jadi orang yang lebih baik. Dia jadi orang yang paling pantas untuk Natalie. Ya salah si ibu untuk tidak dapat melihat semuanya itu di diri Erwin. Ya kan? Tapi yang actually kita dapatkan ternyata hanyalah soal Erwin balik badan dan kabur dari si ibu. Momen pembelajaran ternyata adanya pada karakter si ibu dan karakter Ko Ha Fuk. Dua orang tua yang tadinya meminta suatu hal kepada anak-anak mereka. Ini kan jadi lucu gitu. Soalnya film ini dibuka oleh sekuen dua anak muda yang bertemu lalu jadian, tapi resolve masalah di akhir cerita itu ada pada karakter lain. Ya, mungkin film ini tokoh utamanya tetap si orang tua, ya kan? Pembelajarannya memang pada orang tua. Tapi dengan begitu struktur atau cara bercerita film itu nggak sesuai dengan tujuan tersebut gitu. Sebab dengan membuatnya begini, justru yang tertampilkan adalah karakter utama kita, si Erwin dan pasangannya, jadi nggak ada pembelajaran gitu. Erwin ninggalin semua orang aja bisa beres dengan gampang di sini. Nah, multi story atau multi perspektif dituliskan oleh Ernest dengan lebih baik pada film Cek Toko Sebelah yang pertama. Di film itu ketiga karakter sentral selain punya masalah, tapi juga punya development masing-masing. Mereka diberikan stake masing-masing. Karir, cinta, warisan itu dipertaruhkan di mereka masing-masing. Nah, pada saat penyelesaian, ketiganya tuh ngelingker, terresolve bersama gitu. Terasa telah menjadi pribadi yang lebih baik secara bersama-sama gitu kan. Sedangkan pada film sequelnya ini, itu tuh kayak dibagi-bagi. Yang punya stake-nya si Erwin, yang punya development atau perubahan adalah Ayu dan Ibu Natalie, yang resolve semuanya itu si Ko Ha Fuk. Nah, ini juga membuat narasi jadi seperti terkotak-kotak episode. Oh, awalnya episode kenalan Erwin dengan Natalie, terus pindah ke episode Johan dan Ayu ngasuh anak kecil, terus ke episode pernikahan gitu. Tiap episode tuh punya puncak dan penyelesaian masing-masing, nggak ngalir bareng-bareng. Soal jokes, ya aku nggak mau bilang banyak, tapi yang jelas memang joke khas film-film Ernest tetap dipertahankan for better and worse.
Better karena sekarang jokes tersebut sudah lebih mulus masuk ke narasi utama. Worse karena beberapa adegan lucu-lucuan tersebut ternyata tidak menambah banyak kepada cerita, nggak nyambung gitu. Misalnya kayak candaan soal pikun di 10 menit pertama film. Candaan pikun itu sangat elaborate. Dan padahal perlu diingat bahwa 10 menit pertama bagi film itu krusial. Karena di periode itu, film bakal mati-matian ngeset tone, stake, motivasi, serta tentang apa sih cerita mereka gitu. Sehingga ketika ada candaan panjang membahas soal pikun di 10 menit pertama, seolah film ini sedang mengeset permasalahan pikun tersebut sebagai sesuatu yang bakal dihadapi oleh karakter nantinya di film. Tapi kan ternyata tidak. Pikun itu hanya sebatas candaan selewat saja gitu, seperti banyak lagi candaan selewat di film ini. Ya kan, makanya waktunya jadi aneh gitu. Kenapa candaan itu dimasukin di awal? Padahal nggak penting. Mestinya 10 menit pertama itu yang masukin ya hal-hal penting untuk ngeset karakter, ngeset build up dan segala macam. Memang agak disayangkan penulisan film ini itu agak menurun dibandingkan yang pertama. Padahal secara penceritaannya sendiri, arahannya sendiri, Ernest banyak menggunakan teknik-teknik baru. Seperti dia pakai main-main di editing, pakai jump cut segala macam. Juga dia main di kontras warna sekarang. Kayak dia tuh memberikan warna yang lebih kinclong di adegan-adegan orang kaya, terus warna yang lebih orange di kalangan yang lebih sederhana gitu kan. Secara arahan memang meningkat. Setelah teka-teki Tika yang kayak api kebakaran hutan di Sumatera alias naskahnya itu merambat kemana-mana jadi besar secara liar, Ernest Prakasa slowly bangkit dan kembali ke yang bikin dia bercokol di perpetaan film tanah air pada awalnya, yaitu cerita keluarga yang grounded dengan warna yang memberikan identitas kepada karakter dan dunia cerita. Sequel ini berhasil menyambungkan cerita, mengekspansi karakter-karakter yang sudah dikenal lewat permasalahan baru. Multistory-nya membuat dunia terasa lebih kaya, memuat karakter lebih banyak dan lebih kuat personalitinya. Punya momen-momen sebenarnya. Hanya saja struktur ceritanya sedikit penurunan dibandingkan film pertama, yang lebih ngalir film pertama, yang di sini tidak. Film kedua ini dibentuk dengan lebih episodik, kayak dibagi-bagi. Karakter antagonisnya dituliskan kuat, tapi protagonisnya tidak diberikan hal yang sama. Ya, mungkin ini yang dimaksud sebelah pada film ini. Pembangunannya sebelah-sebelah. Makanya aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Cek Toko Sebelah 2. That's all we have for now. Bagaimana menurut kalian tentang cowok yang actually punya penghasilan lebih rendah dibanding ceweknya kayak Erwin dan Natalie? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydership.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydership di ciptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.